Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Liza Elviana Safitri dengan NIM 1860205222164 dari Prodi PGMI 3D. Di sini kita akan belajar mengenai pengertian dan konsep kurikulum. Yuk teman-teman, mari simak. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Robert Zeiss, yang kedua menurut Schiller dan Miller, dan yang ketiga menurut Taylor. Pengertian kurikulum menurut Robert Zeiss yaitu kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua yaitu pengertian kurikulum menurut Schiller dan Miller. Schiller dan Miller mendefinisikan kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar atau intensional interaksi yang bersifat eksplisit maupun implisit yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa serta untuk memberikan arti pada pengalaman. Interaksi yang terjadi bisa antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan bahan pelajaran. Yang terakhir yaitu kurikulum menurut Taylor. Kurikulum adalah perangkat bahan ajar, rumusan hasil belajar yang dikehendaki dan penyediaan kesempatan belajar. Adapun pengertian kurikulum menurut saya sendiri yaitu rangkaian program yang membimbing atau mengarahkan kegiatan pembelajaran yang berisi rencana pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Untuk sekarang yaitu konsep kurikulum. Konsep kurikulum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama konsep kurikulum sebagai ide, yang kedua konsep kurikulum sebagai dokumen atau rencana pelajaran, yang ketiga konsep kurikulum sebagai hasil. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari teman-teman untuk simak. Yang pertama yaitu konsep kurikulum sebagai ide, yaitu kumpulan berbagai gagasan atau pemikiran tentang rencana pendidikan yang akan dilakukan. Di sini gagasan yang dimaksud adalah konsep atau ide pendidikan yang berkembang dan perlu dilakukan terobosan pemikiran yang kritis, kreatif, dan inovatif sebagai jawaban pendidikan yang segera membutuhkan solusi. Konsep atau ide ini biasanya dijadikan langkah awal dalam pengembangan kurikulum, yaitu ketika melakukan studi pendapat. Dari sekian banyaknya ide atau konsep yang berkembang dalam studi pendapat tersebut, maka dipilih dan ditentukan yang paling kreatif dan inovatif. Yang kedua yaitu konsep kurikulum sebagai dokumen atau rencana pelajaran, yaitu kurikulum yang merupakan sebuah dokumen tertulis yang isinya terkait rumusan tujuan, kumpulan materi, metode, atau pendekatan yang akan digunakan, dan evaluasi yang akan dilaksanakan. Dokumen tertulis ini berisi program pendidikan secara tertulis sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Konsep kurikulum yang ketiga atau yang terakhir yaitu konsep kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan yang menjadi tujuan kurikulum tersebut. Hasil belajar sebagai bagian dari kurikulum terdiri atas berbagai domain seperti pengetahuan, keterampilan sikap, dan nilai-nilai. Kurikulum sebagai hasil belajar lebih fokus pada pencapaian suatu perubahan pada diri peserta didik daripada mata pelajaran atau materi ajarnya. Maksudnya, para pengembang dan perancang kurikulum dapat memulai rancangannya dengan melihat output yang dihasilkan. Sekian materi terkait pengertian dan konsep kurikulum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.